Mie instan bisa bikin usus buntu. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya Meika Afifi, host pada episode kali ini. Episode Observasi Hermina kali ini kita akan bahas tentang usus buntu bersama narasumber kita yang sudah hadir, Dr. Ondo Renaisan Sitorus SPB yang merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Yuk kita sapa dulu ya sahabat Hermina. Halo Dr. Ondo, apa kabar dok? Halo Mbak Mei, apa kabar sahabat Hermina? Sehat ya, sesuai dengan suaranya Dr. Ondo nih, harus semangat nih sahabat Hermina ya dok ya. Sehat dok? Harus semangat, sehat Mbak. Alhamdulillah ya dok. Ini kan kita sebetulnya membahas yang mungkin masyarakat juga udah tahu sih ya dok ya, usus buntu gitu. Cuman banyak yang berseliweran gitu ya, banyaknya tuh lebih ke mitos atau fakta. Nanti kita akan kupas tuntas dengan Dr. Ondo ya sahabat Hermina. Hari ini kita akan membahas seputar usus buntu. Nanti sahabat Hermina bisa mengambil ilmu atau misalnya sharing pada pagi hari ini bersama Dr. Ondo ya. Nah dok, ini kan kita mau membahas seputaran usus buntu nih ya dok ya. Bagaimana sih dok awal gejala usus buntu yang jarang disadari nih dok oleh masyarakat? Ya, pada dasarnya sih ini ya, usus buntu itu kalau nama ilmiahnya appendix ya. Kita sebut itu appendicitis. Appendicitis. Kalau yang disebut dengan itis belakangnya itu disebut radang itu. Jadi itu appendicitis adalah peradangan usus buntu. Jadi kurang lebih gejala sih hampir sama dengan gejala peradangan pada umumnya. Berupa ya pertama itu nyeri ulu hati atau di sekitar, kalau khasnya itu di sekitar di atas pusar. Nah itu dia. Iya, oke dok. Itu awal pertamanya itu ya tuh. Lama-lama sekitar 6 jam itu ya, itu mulai hilang yang di ulu hati, pindah ke sebelah kanan bawah. Oh, sebelah kanan bawah ya dok sebelah ya. Kanan bawah. Itu ciri khas ya dok ya. Khasnya di situ, nyeri perut kanan bawah. Nah itu gejala usus buntu yang paling khas. Yang nggak disadarin tadi, kok sering sakit mah, tapi minum obat mah kok balik lagi gitu. Bahkan anak-anak kan sakit di sini di ulu hati katanya. Orang-orang bilang aduh sakit mah ini. Nah iya dok, gejala betul, dok. itu sendiri ya yang buat itu jadi nyeri ulu hatinya. Betul, itu tanda pertamanya sih. Oke. Berarti jangan menyepelekan nyeri ulu hati berarti ya dok ya. Jangan semua disamaratakan, oh ini sakit mah gitu. Jadi harus aware ya dok ya. Kalau ternyata nggak sembuh-sembuh nih gitu ya, harus segera dibawa ke dokter ya dok ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Oh ini mah sakit mah. Apalagi udah dikasih obat tapi masih belum berkurang gitu ya dok ya sakitnya. Nah itu sih yang jarang disadari oleh masyarakat ya dok ya. Nah kalau benar nggak sih dok terlalu sering mengkonsumsi mie instan katanya bisa sebabkan usus buntu? Boleh tolong jelasin dok, mitos atau fakta ini? Ya, mie instan ini ya enak memang ya. Betul dok, waduh. Apalagi Indomie ya. Iya. Ini dalam kondisi sakit, Indomie yang paling masuk bisa dimakan nih. Betul dokter, makanan betul. yang lain pasti nggak masuk. Setuju saya dok. Tapi untuk gejala penyebab dari usus buntu ini sendiri karena mie instan ya itu mitos sih ya. Mitos. Jadi penyebabnya sendiri itu karena adanya penumpukan feses. Feses ini ya kita punya saluran si usus buntu kan sangat kecil sekali ya. Setiap hari dilewatin sama feses. Nah, ketika ada penumpukan ya bisa salah satunya karena ada kekurangan cairan. Bisa jadi ya dok ya. Kan itu cairan selalu diserap sama usus ya. Nah begitu ada kekurangan cairan tentunya yang
feses yang tadinya cair lama-lama jadi mengeras di situ. Oke, itu yang menyebabkan. Jadi lama-lama menumpuk makin gede, akhirnya membuat sumbatan. Nah itu yang membuat peradangan terjadi. Jadi ya karena makanan yang lain juga akan membentuk feses. Betul. Ya. Jadilah si fekalit namanya kalau kita sebut gitu. Karena yang mengeras itu ya dok ya. Ya. Nah harus dilurusin nih pemirsa. Jadi mitos atau fakta mie instan menyebabkan usus buntu adalah mitos. Ya dok ya. Nah dok, usus buntu ini kan disebabkan karena terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas dan makanan berminyak, kemudian terutama ada biji cabenya. Apakah yang tadi saya sebutkan itu berpengaruh dok dari penyebab timbulnya usus buntu itu? Sepertinya sih kalau kita ini ya, mungkin ada kaitannya ya. Ada ya dok ya. Tapi secara literatur saya belum melihat adanya keterlibatan biji-bijian. Mungkin kalau kita baca mungkin ada kali ya sekarang ya. Iya dok. Jadi, kalau kita konsumsi cabai itu kan biji-bijinya itu kan kecil tuh. Benar, betul dok. Kebawa sama feses, terus masuk ke saluran tersebut. Bisa ya dok ya. Akhirnya dia memberikan blocking ya, menyumbat. Ditutupin sama feses lagi, jadilah fekalit itu. Bisa saja, bisa saja itu salah satu faktornya sih ya. Bisa karena mungkin dia hobi makan kayak pedes-pedes gitu kan, ada bijinya juga ya dok ya. Betul. Ya makin numpuk gitu. Ya masuk gara-gara satu biji itu aja bisa menyebabkan terbentuknya fekalit tadi itu mbak. Oh gitu ya. Berarti yang doyan pedes nih waspada juga nih, benar ada kaitannya juga nih sahabat Hermina. Nah sama jambu biji gitu dok. Itu bener gak dok? Jambu biji dok. Ya kalau dari ukuran bijinya sendiri ya mungkin itu 0,2 mili kali ya. Ya kalau usus buntu punya saluran yang agak gede ya mungkin aja bisa ya dok ya. Berpotensi. Ya biji-bijian gitu. Jadi harus tetap waspada ya sahabat Hermina. Seperti biji-bijian yang tadi disebutkan itu ternyata memang ada pengaruhnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Ondo bahwa bisa saja dia akan nyangkut ya dok ya, kemudian malah ketumpuk dengan kotoran gitu. Nah dari situ mungkin perjalanannya mungkin awalnya mungkin sakit biasa gitu ya dok ya. Betul. Tapi lama-lama jadi mungkin jadi makin bertambah bukan berkurang ya dok ya, karena faktor penyebabnya itu belum. Betul sekali. Belum belum ditemukan ya dok ya, belum diselesaikan lah istilahnya gitu. Nah kalau misalnya ternyata udah ke dokter nih dok, ternyata pasien tersebut atau orang tersebut didiagnosa atau terkena usus buntu, apakah memang harus tindakannya itu operasi atau bagaimana dok? Ya, ini memang yang paling pasien pertanyakan nih. Harus dioperasi ya dok? Nah iya, ada pakai obat nggak dok? Gitu. Jadi sebenarnya highly recommended ya, kalau dokter bedah itu akan menyarankan selalu untuk melakukan operasi pengangkatan usus buntu. Kenapa? Terkait penyebabnya sendiri tadi tuh. Kalau dengan pengobatan sayangnya belum ada yang bisa. Karena sumbatan tadi itu ya terbentuk fekalit tadi itu kebentuk ya macet di situ, stuck, nggak bisa keluar, malah makin buruk kondisinya. Kalaulah si sumbatan tadi itu terlepas secara sendiri ya, tentu keluhannya nggak akan muncul. Betul. Nah, masalahnya nih berada di situ terus dan menjadi sumber penyebabnya. Maka dari itu ya nggak ada cara lain, terpaksa kita buang itu usus buntunya beserta dengan fekalitnya itu. Ya memang selain fekalit ada juga penyebab yang lain ya, seperti peradangan limfadenopati atau limfadenitis. Itu kelenjar getah bening yang ada di sekitar si usus buntu tersebut. Ketika meradang membuat blocking juga, jadi terasa nyeri, bisa juga gitu. Bisa jadi penyebab yang lain juga ya dok ya? Betul Mbak. Enggak hanya yang tadi disebutkan, ternyata ada juga yang dari peradangan yang ada yang lain, organ lainnya dok ya. Bahkan tumor pun bisa. Oh gitu dok. Ya, cuman jarang sekali.
yang paling utama itu yang fekalit tadi itu. Fekalit tadi yang paling banyak dan paling sering banyak, ya dok ya. Ya. Oke. Nah itu apakah usus buntu itu hanya terjadi pada orang dewasa dok? Siapa saja sih dok yang dapat mengalaminya kalau usus buntu itu? Semua usia bisa. Semua usia ya dok ya, dari anak-anak sampai dewasa. Dewasa bisa mengalami itu. Oke, berarti tidak pandang usia ya dok ya. Betul. Jadi anak-anak juga bisa ya dok ya. Bisa banyak juga sih anak-anak yang malah justru anak-anak ya dok yang banyak. Cuman memang bedanya ya, anak-anak kan nggak ngomong ya. Betul. Kita taunya anaknya kayaknya ya merasa uring-uringan sakit, kayaknya mules, sakit perut, tapi nggak bisa dia kasih tahu gitu. Iya, betul dok. Kebanyakan memang berobat ke dokter anak, dikasih pengobatan, enakan pulang. Iya, betul dok. Dan berulang begitu lagi. Pernah ada tuh satu pasien saya beberapa kali masuk rumah sakit karena keluhan yang sama, mual, muntah, nyeri gitu, makan nggak enak gitu ya. Diobatin sembuh, pulang lagi begitu. Bapak tuh kemudian masuk lagi. Akhirnya, berulang ya dok ya. Berulang. Akhirnya kita ini ya, raba perutnya, kayaknya ada yang nyeri nih. Nyeri tekan itu ya dok ya. Betul, di sebelah kanan bawah nyerinya. Ya udah kita pastiin lagi ya, dengan pemeriksaan appendikogram pada anak-anak. Ya, kalau yang ini ya, kalau yang tidak khas gitu. Ada. Ya apa namanya dilakukan penunjang ya dok. Penunjang betul, untuk memastikan lagi. Untuk memastikan lagi ya dok ya. Ya ternyata positif gitu ya. Udah kita sarankan untuk operasi, kita lakukan operasi. Setelah sembuh, ada testimoni dari ibu pasien, si anak udah lebih enak makan, lebih banyak makan, katanya gitu. Berarti emang bener ya dok ya. Cuman karena kan tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan seperti orang dewasa mungkin ya. Kalau orang dewasa. Gejala yang pertama tadi tuh nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati, iya betul. Kan orang kan nyeri ulu hati kan nggak enak untuk makan, nggak ada nafsu makannya. Betul dok. Begitu diangkat masalahnya, gejalanya hilang. Oke dok. Dok, ini agak sedikit melenceng ya dok ya. Apakah semua yang didiagnosa tadi appendicitis atau usus buntu itu harus melalui penunjang yang tadi dok, appendikogram? Bisa dengan itu yang paling basic ya. Basic ya dok ya. Paling basic, dan kita hanya bisa mengetahui satu itu aja gitu ya. Gitu. Pemeriksaan yang lainnya bisa dengan USG. USG pun kalau bagi saya sih tidak mencari usus buntunya ya, tapi mencari yang lain yang bisa menyebabkan nyeri perut kanan bawah. Gitu. Walaupun kadang-kadang pada pemeriksaan USG usus buntu yang menebal itu bisa ketemu. Di USG itu dok? Iya bisa ketemu juga. Ada target sign namanya gitu. Itu khasnya, ada usus buntu yang meradang dan membengkak, disebut target sign. Gitu. Cuman kalau appendikogram itu lebih langsung to the point ya dok ya? Ke usus buntunya gitu ya dok. Betul. Dan yang lebih advance lagi ya CT scan, MRI bisa kita lakukan untuk mencari. Ada sampai ke penunjang seperti itu dok? Ada. Ada gitu. Untuk lebih detail ya, kira-kira mungkin sekalian melihat kondisi di dalam perutnya, itu bisa kita ketahuin secara detail dari CT scan. Mungkin kalau udah appendikogram misalnya ternyata masih belum khas gitu, bisa lakukan dengan yang lain gitu ya dok ya, seperti bisa. Itu. Gitu. Cuman memang ya kembali sih ke klinisnya juga. Iya ya dok ya, tergantung klinis pasiennya dok ya. Betul. Nah dok, benar gak sih dok kalau usus buntu itu disebabkan karena stres katanya atau cemas yang berlebihan? Mitos atau fakta? Mitos ya. Itu sih dok ya, nggak ada hubungannya dok ya? Nggak ada, karena udah ya kembali tadi yang kita bahas pada awal tadi ya, penyebabnya karena itu sih. Kebanyakan ya dok ya, sebetulnya dari makanan gitu ya dok ya. Makanan kemudian dia menumpuk, kemudian jadi feses yang menumpuk ke dalam saluran itu ya dok ya, saluran usus buntunya. Ya. Jadi mitos ya sahabat Hermina, kalau usus buntu itu dikarenakan karena stres dan cemas, nggak ada hubungannya. Ya. Nggak ada hubungannya, mungkin larinya ke sini ya dok ya. Apakah usus buntu itu bisa terjadi lebih dari satu kali atau bisa berulang dok? Tidak.
Itu hanya terjadi satu kali. kali. Ketika dioperasi, udah hilang ya dok ya? Ya, usus buntu kan udah cuma satu. Iya, nggak ada lagi ya dok ya? Kalau ada ketemu yang lain mungkin anomali ya, atau ya di luar normal sih kalau begitu. Iya betul dok. Usus buntu kita tuh hanya satu. Bisa ini ya, ada satu kondisi yang usus buntu tuh bisa berada di tempat yang berbeda. Oh gitu dok. Jadi maksudnya ke organ lain gitu atau gimana? Posisinya. Oh posisinya. Ya, bisa di sebelah kiri. Nggak mesti sebelah kanan gitu. Tapi itu sangat jarang sih. Sangat jarang ya dok. Betul. Ya. Yang sering terjadi, yang sering ditemukan adalah yang sebelah kanan itu ya dok ya. Baik dok, waduh pertanyaan terakhir nih dok. Tapi sebetulnya saya juga pengen masih banyak pertanyaan. Nih dok, apakah ada makanan yang dapat mencegah usus buntu supaya tidak terjadi? Itu apa aja sih dok? Makanan yang mencegah usus buntu nggak ada sih ya, maksudnya utamanya sih karena ini aja ya, mungkin kekurangan cairan aja sih menyebabkan fekalit tadi itu ya. Jadi kalau kita makan sebaiknya diiringi dengan asupan cairan yang cukup juga, supaya nggak terbentuk feses yang mengeras tadi itu. Itu sih. Dok. Nah, olahraga tentunya ya. Iya. Oh, itu juga pengaruh ya dok ya, pengaruh banget ya dok ya. Perlancar ini pasase usus, sistem pencernaannya dok ya. Pasien-pasien supaya ndak terjadi konstipasi. Nah konstipasi ini feses yang mengeras di dalam, yang menumpuk di dalam usus besar ya, termasuklah di dalam usus buntunya tadi. Nah itu bisa mempengaruhi. Jadi minum banyak air putih, olahraga, itu sangat akan mencegah terjadinya usus buntu. Sebetulnya kayaknya simpel ya dok ya. Simpel. Hidup sehat supaya tidak terjadi usus buntu ya dok ya. Nah jadi nggak sulit sih sebenarnya sahabat Hermina, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Ondo. Hanya silahkan makan ya dok ya, tapi dibarengi dengan asupan cairan ya dok ya. Lalu dikemas atau dibarengin dengan olahraga gitu. Karena sebenarnya enggak hanya menyebabkan usus buntu saja sih ya dok ya. Minum dan olahraga itu untuk semua juga betul Mbak. Sangat penting ya dok ya. Gitu untuk mencegah supaya kita juga badan bugar, kemudian kita juga sehat, tidak terkena satu penyakit apapun ya dok. Benar banget. Oke dokter, nggak kerasa ya dok, udah di penghujung acara. Nanti kita akan bertemu lagi, kita akan membahas lagi terkait dengan mungkin penyakit-penyakit yang lain, atau misalnya ada ilmu tentang apa lagi yang nanti Dokter Ondo akan sharing ke sahabat Hermina semua. Terima kasih banyak ya Dokter Ondo. Sama-sama Mbak. Untuk sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan ketemu lagi di materi yang selanjutnya yang lebih seru lagi ya dok ya. Baik, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap sehat ya dok ya. Siap. Oke dokter. Oke sahabat Hermina, ikuti terus Observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Hermina.